Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rizal NIM 220360, kelas RA9, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Langsung saja, pernah gak sih kalian mikir nih, gimana ya rasanya kerja di Google gitu? Gaji tinggi, fasilitas lengkap, jam kerja fleksibel, bahkan bisa kerja sambil ngopi santai di kafe kantor. Tapi dibalik semua itu, Google ternyata punya sistem manajemen kinerja yang serius, punya manajemen kinerja yang serius banget ya. Namanya OKR. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng dengan format 5W dan 1H. Nah, yang pertama, apa itu OKR? OKR adalah singkatan dari Objectives and-Key Result. Sederhananya, OKR itu sistem penetapan tujuan dan target kerja. Jadi setiap karyawan Google tahu apa yang harus dicapai, itu objektifnya, dan bagaimana cara mengukurnya, itu hasilnya. Misalnya nih, objektifnya adalah meningkatkan kepuasan pengguna produk, maka kayak resulnya bisa berupa nilai kepuasan pelanggan naik jadi 90% dan respon terhadap komplain turun jadi maksimal 1 jam. Nah, dengan cara ini kerja tim jadi lebih fokus, terarah, dan bisa terukur. Yang kedua, kenapa Google pakai OKR? Kenapa sih Google pakai OKR? Karena mereka butuh sistem kerja yang transparan, terukur, dan bikin semua karyawan terlibat langsung dalam pencapaian perusahaan. Nah, dengan OKR, semua orang tahu arah tujuan perusahaan dan bisa menyelaraskan kontribusinya. Nah, ini penting banget, apalagi untuk perusahaan sekelas Google gitu, yang dinamis dan cepat berkembang. Nah, bayangin aja kalau semua orang kerja tanpa arah yang jelas, hasilnya apa? Bisa tabrakan visi, boros waktu, dan pastinya nggak efisien. Nah, yang ketiga, di mana OKR diterapkan? OKR di Google nggak cuma dipakai di level manajemen atas, tapi juga semua level organisasi, dari CEO sampai ke tim-tim kecil. Semua pakai OKR gitu. Bahkan kadang-kadang individu pun punya OKR-nya sendiri. OKR ini juga di-share ke seluruh tim supaya orang bisa saling melihat dan mengevaluasi perkembangan satu sama lain. Nah, jadi bukan sistem yang tertutup tapi terbuka dan kolaboratif. Nah, selanjutnya sejak kapan OKR digunakan? Nah, Google mulai menggunakan OKR sejak tahun 1999. Nah, bahkan ketika mereka masih belum berusia 1 tahun. Nah, orang yang memperkenalkan adalah John Doerr. Nah, beliau adalah investor yang percaya kalau OKR bisa membantu perusahaan tumbuh cepat gitu, dan terbukti. Nah, Google berkembang jadi salah satu perusahaan teknologi paling sukses di dunia. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat? Siapa yang bikin OKR di Google? Bukan cuma bos besar loh gitu, tapi semua orang di Google terlibat langsung dalam menyusun OKR-nya masing-masing. Nah, jadi karyawan gak cuma terima perintah gitu, tapi juga punya tanggung jawab dan kendali atas tujuannya sendiri gitu. Ini bikin mereka lebih termotivasi dan merasa dihargai. Pimpinan hanya berperan sebagai fasilitator,
untuk memastikan OKR-nya realistis dan sesuai arah perusahaan. Yang terakhir, bagaimana Google menerapkan OKR? Gimana sih caranya Google menerapkan OKR? Nah, pertama nih, setiap kuartal Google melakukan proses penetapan OKR. Tim dan individu menyusun tujuan mereka, kemudian dibahas, disesuaikan dengan visi perusahaan. Nah, yang menarik, OKR di Google nggak harus 100% tercapai gitu. Target biasanya dibuat menantang, dan jika hanya tercapai 70% saja, itu udah dianggap bagus. Kenapa? Karena ini mendorong inovasi, eksplorasi ide baru, dan nggak bikin orang takut gagal. Setiap akhir kuartal, OKR dievaluasi dan digunakan untuk menyusun rencana kerja selanjutnya. Nah, dari cerita Google ini, apa yang bisa dipelajari oleh perusahaan-perusahaan di Banten? Yang pertama, mulai berani menggunakan sistem yang transparan dan melibatkan karyawan seperti OKR. Dengan demikian, dengan begitu semua orang tahu arah tujuannya dan bisa fokus serta termotivasi. Yang kedua, perusahaan harus mulai melihat bahwa kesejahteraan dan fleksibilitas kerja itu bukan halangan, tapi justru dorongan untuk produktivitas yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, jangan takut mencoba sistem baru. Nah, selama ada komitmen dan kejelasan tujuan, OKR bisa jadi alat yang sangat kuat untuk menciptakan SDM yang berkinerja tinggi dan siap bersaing di era digital ini. Nah, jadi mau kerja di Google, siapin bukan cuma skillnya saja gitu, tapi juga mindset dan semangat kerja timnya. Atau bahkan siapa tahu kamu bisa bikin Google-mu sendiri di masa depan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.